Tengku satu kata-kata untuk orang yang anti maulid. Untuk yang anti maulid, kalian silakan membenci, silakan fitnah terus untuk orang-orang yang buat maulid, ahli bidah akhir. Tapi coba lihat, orang-orang yang membuat maulid tiap tahun terus bertambah. Coba lihat video ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Kami mendengar sebuah pernyataan di dalam video yang di-share oleh jemaah kami, yang kurang lebih mengatakan, untuk orang yang anti maulid silakan membenci, silakan fitnah terus orang-orang yang membuat maulid, fitnah dengan ahli bid'ah ke. Tapi coba lihat orang-orang yang membuat maulid tiap tahun terus bertambah. Maka kami akan menjawab dengan ilmiah dan juga dengan adab. Yang pertama, apakah banyaknya orang yang melakukan suatu amalan otomatis menunjukkan bahwa amalan tersebut benar? Jawabannya adalah tidak. Sebab di dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Maka banyak bukanlah dalil kebenaran. Kalau banyaknya pengikut menjadi ukuran kebenaran, berarti semua agama, semua keyakinan yang jumlah pengikutnya banyak harus kita anggap benar. Tentu tidak demikian. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan bukanlah berapa banyak orang yang melakukan maulid, tetapi apa dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perayaan maulid sebagai ibadah tahunan? Ini inti persoalannya. Kita semua mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang Muslim yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi para sahabat beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu anhu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada mereka agar mengadakan perayaan Maulid setiap tahun? Apakah Abu Bakar melakukannya? Apakah Umar melakukannya? Apakah Utsman melakukannya? Apakah Ali melakukannya? Apakah para sahabat yang lainnya juga melakukannya? Kalau memang maulid merupakan ibadah yang sangat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu kita berharap orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Namun tidak demikian. Lalu yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kaidah yang sangat jelas dalam perkara agama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Perhatikan jemaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kalau yang melakukan banyak maka diterima. Tidak. Beliau mengatakan fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Jadi ukuran diterima atau tidaknya sebuah amalan bukan banyaknya orang yang melakukannya, tetapi apakah amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kemudian yang keempat, jangan kita balik persoalannya. Ketika seseorang mengatakan maulid adalah bid'ah, bukan berarti dia membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita harus bertanya, apa bukti bahwa orang yang tidak mengadakan maulid berarti membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Abu Bakar membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mengadakan maulid? Apakah Umar membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Utsman membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Ali membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Mereka justru merupakan manusia yang paling mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka jangan jadikan perbedaan dalam suatu amalan sebagai alasan untuk menuduh seseorang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Perhatikan hubungan antara cinta dan ittiba. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti cinta tersebut adalah mengikuti petunjuk beliau. Bukan membuat tata cara ibadah baru kemudian mengatakan, yang penting kami cinta Nabi. Kita semua cinta Nabi. Tetapi cinta itu harus dibangun di atas ittiba, bukan sekedar perasaan. Kemudian yang keenam, kalau jumlahnya semakin banyak, apakah otomatis menjadi dalil? Jawabannya tidak. Sesuatu yang salah tidak berubah menjadi benar hanya karena pengikutnya bertambah. Misalnya, kalau suatu kesalahan dilakukan oleh 10 orang, apakah salah? Jawabannya masih salah. Jika dilakukan oleh 1000 orang, jawabannya lihat dalil. Kemudian jika dilakukan oleh 1 juta orang, tetap tidak menjadi dalil apabila bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Karena itu jangan katakan, lihat, tiap tahun yang ikut maulid semakin banyak. Maka kami jawab, banyaknya orang yang ikut bukan jawaban terhadap pertanyaan tentang dalil. Kalau kita ingin berdiskusi secara ilmiah, maka mari kita tinggalkan jumlah. Mari kita kembali kepada dalil. Tunjukkan kepada kami dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan umatnya mengadakan perayaan maulid setiap tahun sebagai ibadah. Itulah pertanyaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, kita juga harus adil. Jangan karena kita berbeda pendapat, lalu kita saling mencaci. Orang yang menganggap maulid tidak disyariatkan, jangan menghina orang yang mengadakannya. Dan orang yang mengadakan maulid juga jangan menuduh sedang tidak mengadakan sebagai pembenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas berdasarkan ilmu. Kalau ada yang mengatakan ini sunnah, maka tanyakan mana dalilnya. Kalau ada yang mengatakan ini tanda cinta Nabi, maka tanyakan, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat memahami cinta kepada Nabi dengan cara seperti ini? Karena dalam ibadah, niat baik saja belum cukup. Amal ibadah harus memenuhi 2 perkara, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, jangan menggunakan jumlah manusia sebagai alat untuk menetapkan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali dari mereka. Dalam banyak ayat, Al-Quran menunjukkan bahwa jumlah yang sedikit tidak otomatis berarti salah, dan jumlah yang banyak tidak otomatis berarti benar. Bahkan dalam kisah Talut, jumlah bukanlah ukuran kemenangan. Maka seorang muslim hendaknya bertanya, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Bukan berapa banyak orang yang melakukannya. Saudaraku kaum muslimin, kalau ada yang berkata silakan kalian membenci, maka kami jawab, kami tidak membenci kaum muslimin. Kami hanya ingin mengajak diri kami dan saudara-saudara kami agar setiap ibadah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada yang berkata silakan fitnah kami, maka kami jawab, jangan saling memfitnah. Kalau ada kesalahan dalam ucapan kami, silakan bantah dengan ilmu. Kalau ada dalil yang kami belum ketahui, silakan sampaikan dalil tersebut. Kita sama-sama mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan dalam perdebatan. Dan kalau ada yang mengatakan setiap tahun yang mengikuti maulid semakin bertambah, maka jawabannya sederhana. Bertambah banyak bukan berarti menjadi dalil. Kebenaran tidak ditimbang dengan jumlah manusia, kebenaran ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, 8 poin yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.